Tali pocong. Cerita ini tentang seseorang yang pernah menggunakan tali pocong sebagai jimat agar kebal dan sukses untuk menjalankan kejahatannya. Dia datang ke seorang dukun hanya ingin menggunakan ilmu sesat yang dianggap yang memang sesat di masyarakat di sekitarnya. Bab 1. Tepat malam Jumat Kliwon. Keringat menetes deras di tubuh, tapi gue harus terus mengalir. Ayunan cangkul semakin dalam. Usaha keras membuahkan hasil. Cangkul yang gue pegang serasa membentur papan penutup mayat. Dengan sisa tenaga, gue melanjutin penggalian dengan kedua tangan. Berhasil. Penggalian sudah mencapai dasar. Bau kurang sedap menyebar. Refleks gue menutup hidung. Mayat perempuan di dalam kubur itu masih baru. Badannya masih terbungkus rapi kain kafan. Kedua bola matanya dan mulutnya tertutup kapas. Gue bergidik ngeri, tapi kepalang tanggung basah. Dan usaha gue hampir berhasil. Tubuh gue menggigil melihat rupa mayat di depan muka gue. Bulu kuduk gue meremang. Dalam hitungan menit, gue berhasil ngambil tali pocong itu mayat. Dengan gigi, sedikit tersenyum menang, buru-buru gue tutup lagi galian itu seperti semula, agar tidak dicurigai penduduk bahwa makam ini baru saja dibongkar. Lalu kabur ninggalin area perkuburan. Nasib kagak perlu disesali. Sepatutnya yang gue sesali adalah hanya gue yang menyesal kenapa bisa terjebak di dunia peremanan. Padahal bisa saja gue bernasib seperti Raffi, si Tora Sudiro, bahkan si beruntung Cristiano Ronaldo, atau mereka aja ya yang kurang seberuntung gue. Semua itu karena kekejaman ibu kota. Kota yang menurut orang-orang di kampung gue bisa menjadi sumber mata pencaharian dengan bermodalkan uang 1 juta dan hasil tabungan serta alamat sahabat gue memberanikan diri mengadu nasib di Jakarta. Gue memang punya teman satu kampung yang sudah sukses duluan di kota. Tapi karena kecopetan, gue harus kehilangan dompet beserta duitnya. Plus alamat sahabat di Jakarta. Karena kekejaman copet pun, kini gue harus terjebak di salaman preman. Kerjaan gue bukan hanya malak, tapi juga nyopet dan nyuri. Jujur, gue juga pengen jadi preman yang paling ditakutin. Tapi udah berjingkrak-jingkrak kalap. Tapi orang-orang kagak takut sama gue, justru gue yang takut sama orang. Takut digampar dan digebukin. Nah, terus di mana letak nyali gue? Dan teruntuk deretan kalimat kata ini, kayaknya gue nggak pantas nyebutin diri gue dengan kata gue. Bos Nyono bilang, cara pengucapan gue terlalu medok, kurang sangar. Maklum, gue emang dari kampung, tapi tetap aja gue lebih pede dengan nyebutin diri gue, ya gue, ketimbang lu. Terobsesi dengan kehebatan, terpaksa gue pulang kampung dan melakukan ritual bodoh yang ujung-ujungnya menyengsarakan siang malam gue. Gue mendatangi seorang dukun ilmu hitam yang paling terkenal di desa. Sehari setelah ritual yang gue lakukan, orang-orang kampung di desa semuanya heboh. Kabar burung tentang kemunculan hantu sisa ropa yang tali pocongnya gue curi mulai nyampe ke telinga gue. Pertama gue cuek-cuek aja, karena selama ini sisa ropa gak pernah nampakin batang pocongnya di depan muka gue. Dan ternyata dugaan meleset jauh. Saropah kagak hanya nampakin batang pocongnya, tapi juga
Ia membawa lengkap moncongnya yang masih tertutup kain kapan dan kapas. Masih ingat, hari itu tepat malam Jumat, saat lagi tiduran di balai bambu yang ada di teras rumah. Udara dingin dan hawa sejuk pepohonan sedikit melenakan kantuk yang dari tadi gue tahan. Terlalu sore karena waktu masih nunjukin pukul 20:45 waktu Indonesia bagian barat. Tapi namanya di desa, jam segitu para penduduknya sudah ngorok dibuai mimpi, kecuali orang-orang yang sedang kebagian ngeronda. Sedang asik-asiknya menikmati udara malam, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari rimbunan pohon bambu. Sret, sret, sret. Gue melirik curiga. Rimbunan pohon bambu yang kagak jauh dari gue. Sunyi. Suara tadi terhenti. Gue cuek, lalu ngelanjutin acara tiduran yang sempat tertunda. Sret, sret, sret. Aneh, suara itu terdengar lagi. Sakit hati, gue berdiri terus nyamperin pohon bambu tersebut. Gue pelototin mata, berusaha mencari sumber suara. Apa yang barusan gue dengar? Alhasil kenyataan sungguh di luar dugaan. Gue melihat kain kafan yang terjuntai sampai ke tanah, ujung-ujungnya terikat. Penasaran, gue dongakin muka semakin tinggi, semakin ke atas dan terus ke atas, atasnya lagi. Dan Mak, Saropah jadi pocong, Mak. Serasa dikejar 1000 anjing buas, gue terbirit lari, kagak karu-karuan. Gue baru berhenti pas finish deket kamar gue. Jangan ditanya, kenapa gue ngeri. Seumur-umur gue baru lihat dimana permen dibuntel make mori. Kagak mikir sama sekali kalau mayat dibungkul make mori kayak permen. Nah loh, apa bedanya coba? Lega gue bisa nyampe kamar dengan selamat. Dengan tubuh yang masih bergetar hebat, buru-buru gue nyungsep di kasur. Tak lupa tarik selimut. Sialnya, tuh selimut hanya bisa nutupin dari ujung kepala sampai ke ujung lutut. Sementara dari lutut ke bawah, gue kagak tahu apakah meski gue ikat juga seperti milik Saropah. Terpaksa dengan berat hati, gue ngelingkar. Gue pikir dengan cara ini tingkat keamanan bisa lebih terjamin. Tapi Parman, sayup-sayup terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama gue. Parman, kembalikan tali pocong gue. Suara itu kagak lagi sayup-sayup. Gue nutup kuping. Sialan nih pocong, bisa-bisanya dia malakin talinya yang udah pernah gue curi. Emang dia pikir gue kagak tahu food setan apa? Badan makin ngelingker. Jangankan gerak ngeluarin anggota badan buat nepuk nyamuk yang hinggap di jidat aja, gue sama sekali gak ada keberanian. Gue kebelet pipis. Sekali lagi gue kebelet pipis. Sengaja gue replay biar agak heboh. Butuh waktu beberapa menit untuk memastikan keadaan aman. Dengan sisa-sisa keberanian yang udah tersekat di ujung tenggorokan, gue ngintip dari balik selimut. Mata terputar-putar ke pojok-pojok kamar. Sepi, hening. Yang nyaring terdengar di telinga hanya suara detik jam dinding. Kagak ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk lain. Gue ngerasa lega. Mesti cepat-cepat ke kamar. Mesti cepat-cepat ke kamar mandi, pikir gue. Setengah mengendap-endap berjalan ke kamar. Setelah membuka pintu kamar, alhamdulillah, tuh pocong sudah standby di depan kamar dengan wajah yang seram dan sambil meringis sadis. Sukses gue pingsan dengan celana
yang basah karena pipis. Teror si Saropa kagak hanya berhenti sampai situ. Gue semakin paranoid, dimana gue berada, tuh pocong selalu setia nunjukin dirinya. Pernah suatu kembali ke bagian ronda, tanpa curiga sebelumnya, gue ngegedor pintu salah satu rumah warga, hanya sekedar mengikatkan bahwa gulingnya yang dijemur di pagar belum dimasukkan. Tapi alangkah kagetnya, belum lagi pemilik rumah itu nongol, itu guling udah nongol duluan sambil berdiri ngadep muka gue. Kapas-kapas yang nempel di muka tuh pocong yang kagak bisa gue lupain. Sontak gue ngambil langkah sendiri 1000 tanpa babi bu atau manggil emak. Lama-lama gue stres juga karena hampir tiap malam gue main petak umpet sama tuh pocong. Keampuhan tali pocong belum nampak hasilnya, tapi pemiliknya udah nagih-nagih mulu. Saking parnonya gue kagak bisa ngebedain jika ada orang yang teriak "Cong" karena ada bencong, sama orang yang teriak "Cong" karena bener-bener ngeliat pocong. Mengenaskan. Karena kagak nahan, gue mutusin buat balik ke Jakarta secepatnya. Mungkin dengan begitu, si pocong bakalan berhenti ngintil-ngintil gue. Pocong kagak bakalan bisa naik kereta karena tangannya kagak bisa megang tiket. Pocong kagak bakalan bisa naik angkot karena dia kagak bisa melambai. Paling banter dia bakalan baring-baring di jalan. Yang nantinya angkot berhenti sendiri setelah nabrak dia, lalu ngerem ngedadak. Pocong kagak bakalan mikir kalau dia baring-baring di jalanan, gundukannya kagak jauh beda sama polisi tidur. Hingga akhirnya gue nyadar bahwa otak gue bukannya di kepala, tapi di dengkul. Ya, teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, terima kasih banyak, dan jangan lupa aktifkan notifikasi di HP kalian supaya mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kita terus akan ceritanya ya teman-teman semuanya. Bab 2. Persiapan balik ke kota. Jangan pernah nanya bagaimana gue bisa menjadi seorang preman. Jujur, semua karena kehidupan ibu kota yang kejam, yang buat gue nekat ambil jalan pintas. Kalau dilihat dari secara fisik, gue memang kagak pantas disebut preman dibandingkan sama Jono, si bos preman. Gue lebih tepat disebut pelengkapnya preman. Bang Jono lebih sangar. Mukanya terlihat bengis dan kejam, badannya kekar, tinggi gede, tapi buat gue lebih menakutkan hantunya si Saropa ketimbang muka Bang Jono. Kemanapun Bang Jono jalan, orang-orang selalu memandang takut ke arahnya, sementara gue kagak ada serem-seremnya sama sekali. Badan gue tinggi krempeng, muka gue ganteng, kulit gue dikit bersih, kagak hitam, dan rambut gue ala Olga. Nah, pernah gue jalan sesangar mungkin. Badan gue tegap-tegapin setegap mungkin. Perut gue busung-busungin sebusung mungkin. Terbukti orang-orang pada takut melihat gue. Mereka nunduk, tapi anehnya mereka sambil senyum-senyum. Usut punya usut. Mereka ketawa karena gue salah pakai sendal. Sendal yang gue pakai adalah sendal emaknya Jono. Itulah kenapa gue harus balik ke kampung. Gue harus punya pegangan. Gue nyuri tali pocong. Akibatnya gue harus berhadapan dengan si empunya tali pocong itu. Untuk menghindari teror, gue mutusin gue harus cepat-cepat balik ke kota. Selepas azan maghrib, gue kemasin baju-baju gue ala kadarnya. Ke tas, kagak lupa gue bawa kotak kecil tempat gue
tempat gue naro tali pocongnya si Saropah. Setelah selesai semuanya, sambil ngabisin malam iseng-iseng, gue ngelayap ke pos ronda. Nyampe di pos, orang-orang yang kena jaga kampung udah pada ngumpul. Ada sekitar 4 orang yang kebagian jadwal malam hari itu. Hawa dingin serasa menusuk tulang. Untuk menghindari dingin, gue naikin sarung hingga sebatas bahu. Lumayan sedikit menghangatkan. "Tumben nongol, Man," sapa Udin, salah satu pemuda desa. "Sepi di rumah, emak udah tidur dari tadi sore," jawab gue sekenanya. "Mending di sini, ntar di rumah sendirian malah ditemenin santunya si Saropah," sahut Surip. "Ah, gue kagak takut sama yang namanya hantu, tahayul itu," jawab gue pura-pura gak tahu menahu soal hantu si Saropah. Padahal dalam hati ngedumel. Tiap hari tuh Hanti nemuin gue kagak pakai acara janjian dulu. Alah, baru beberapa bulan di kota udah ganti bahasa kamu, Man, Zahir protes. Sementara gue melengos sebel. Akhir kata mereka diam. Gue juga diam. Yang terdengar cuma suara kodok yang bersahut-sahutan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dahan-dahan pohon bergoyang. Malam kian mencekam. Gue semakin merapatkan sarung. Bayangan tentang pocong Saropah langsung melintas. Tapi mana mungkin pocong itu berani nongol kalau rame-rame begini, pikir gue dalam hati. Gue bertiga mau keliling kampung dulu ya, Man. Lu temenin Udin ya, jaga pos ronda. Udin ngangguk-ngangguk, mengizinkan. Jujur, sebenarnya gue kagak ikhlas ditinggalin berdua aja sama Udin, karena gue tahu Udin orangnya penakut. "Hati-hati, ada Saropah," guda Zahir. Udin melotot. Gue apalagi? Ditinggal berdua di pos sama Udin. Semakin sepi dan suasana pun semakin larut. Udin merapatkan badannya ke badan gue. "Lu ngerasain sesuatu kagak, Man?" tanya Udin. Gue menggeleng. Udin semakin merapat. "Gue takut, Man. Mending gue ikutan mereka keliling," celoteh Udin lagi. "Lah, terus gue sama siapa, Din?" "Lu diam aja di sini, jangan kemana-mana," protes gue tegas. Untungnya Udin nurut. Kami diam. Tiba-tiba di bawah balai-balai ada kucing hitam. Gue curiga sama tuh kucing. Ngapain malam-malam gini dia ikutan ngeronda? Diusir-usir tuh kucing. Bukannya minggat, tapi tuh kucing malah semakin mendekat ke arah kaki gue. Sebelum gue sempar tuh kucing, tapi aneh, tuh kucing jadi besar. Semakin membesar, semakin tinggi, dan pocong, hantu, setan. "Zahir, Surip, Satpol, tolong!" Seketika gue teriak-teriak kagak karuan. Udin terkaget-kaget, lalu ikut teriak kesetanan. Saropah jadi pocong." Udin melompat dari balai-balai, terus ambil langkah 1000. Gue pun ngikut jejak si Udin. Herannya, sekencang-kencangnya gue lari, Udin malah lebih kencang lagi. Suasana semakin heboh, tak kalah tuh pocong ngikutin gue. Udin paling depan, gue bareng pocongnya. Semakin gue bernafsu lari, tuh pocong semakin sejajar sama gue. Gue panik. Gue bener-bener panik. Kali ini gue berusaha nyalip Udin. Aneh, Udin cepet banget. Perasaan kaki gue lebih panjang darinya. Badan Udin bulat gendut. Dilihat-lihat dari bentuk bodinya kagak jauh beda sama buntelan spray. Gue ketinggalan jauh dari si Udin. Baru nyadar, larinya si Udin ternyata membabi buta. Jatuh bangun, ia terbirit-birit. Lari, gerbuk nyungsep, berdiri lagi, ngelanjutin lari, terus jumpalitan, terus nyungsep. Dan malah sampai salto-salto.
Terakhir gue sempat lihat si Udin nyebur got. Entah gimana nasibnya, lari dengan badan berlepotan dilumuri lumpur dari selokan. Tunggu Din, jangan tinggalin gue. Sungguh bikin panik. Bagaimana anak preman takut sama demit? Nah loh, gue mulai berpikir normal. Dimana ada preman takut sama pocong? Refleks gue ngurangi kecepatan lari. Emang udah seharusnya gue ngadepin hantu si Saropah. Gue kagak boleh takut. Masih dengan napas ngos-ngosan, gue coba-coba nata nyali. Gue berusaha nyari-nyari pocong tadi. Hilang entah kemana pocong yang tadi ngikutin. Sementara si Udin udah lenyap dari tadi. Saking ngerinya ketemu si Saropah. Kemana lu, Cong? Teriak gue nantang. Hening, kagak ada apa-apa di sekitaran gue. Lu nyari tali kan? Tidak ada jawaban. Aneh, kemana tuh pocong? Pikir gue. Sampai 5 menit tuh pocong kagak ada nongol. Heran, masa dia takut sama tampang gue? Penasaran, gue langsung cabut. Tujuan gue kali ini harus ke tempat dukun di mana gue meminta jimat. Selang beberapa lama, akhirnya nyampe di tempat sang dukun. Rumahnya seram, agak berbau mistis. Takut berani, gue ngetuk pintunya. Kagak lama keluarlah dukun yang gue maksud. Sambil terbatuk-batuk, tuh dukun menyilahkan gue masuk dan duduk. Tanpa dikurangi dan lebihi, gue bercerita panjang lebar tentang pocong si Saropah. Aki tua itu terkekeh sambil ngelus-ngelus jenggotnya yang panjang. Masa 3 hari kamu sudah dibikin repot? Padahal ada 38 hari lagi yang harus kamu lewati. Gue menelik kaget. Hah? Total 41 hari gue mesti kena teror pemilik tali itu, Ki? Dukun itu manggut-manggut. Gue semakin shock. Udah Ki, gue kapok. Mending gue balikin talinya, Ki. Tolong kasih tahu caranya, Ki. Gue betul-betul mengelas kali ini. Sumpah, gue kapok. Janji kagak bakalan ngulangi perbuatan kayak gini. Lebih baik insaf. Lagi pula kejahatan apapun bentuknya kagak bakalan bikin tenang hidup. Gue harus nyari kerjaan lagi yang lain yang lebih halal. Kagak perlu nyari jalan pintas yang bisa-bisa nyelakain hidup sendiri. Setelah berpikir agak lama, untungnya dukun itu kasih tahu caranya ngembaliin tali pocong si Saropah. Kembalilah besok malam dan bawa persyaratan yang Aki minta. Jelas dukun tadi. Lega campur nyesel, akhirnya balik pulang ke rumah. Rada tenang hati gue. Mudah-mudahan malam ini bisa tidur nyenyak, karena besok mesti ngelaksanain ritual pengembalian tali pocong si Saropah. Sudah hampir pagi saat gue baringkan badan gue di kasur kapuk. Gue sengaja matiin lampu, berharap tidur kali ini lebih lelap. Guling mana guling? Tangan meraba-raba mencari guling. Nah ini dia, gue berhasil nemuin guling. Tapi pada saat gue tarik itu guling, Saropah. Ya, dan ceritanya bersambung sampai sini teman-teman semuanya. Insya Allah saya akan update cerita ini di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.